itu lebih umum. Kalau sedekah itu bukan hanya dengan harta, bahkan Rasulullah SAW sendiri mengatakan, tabassumuka di akhikal mukmin sedekah. Tersenyum saja di hadapan saudara kita yang mukmin adalah sedekah. Imatatul adza anit thariq sedekah. Kita menyingkirkan penghalang-penghalang orang yang lalu lintas di jalan, baik jalan raya, jalan setapak, dalam lorong-lorong kecil. Itu juga termasuk sedekah. Tetapi ketiga istilah ini dia umum khusus mutlak. Kadang-kadang zakat itu disebut dalam Al-Quran dengan kata sedekah. Kadang-kadang disebut dengan kata infak. Itu adalah dalam segi ungkapan. Maka oleh sebab itulah para ulama fikih telah menindihkan pengertian masing-masing daripada ketiga istilah tersebut, sehingga dengan demikian kalau kita misalnya tak punya harta untuk berzakat karena kita memang tidak mampu, maka kita berinfak. Kalau tak punya harta juga untuk berinfak, maka silakan bersedekah. Qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin tatba'uha 'adab. Ucapan yang bagus itu kadang-kadang lebih bagus daripada sedekah yang diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan. Nah, oleh sebab itulah bulan Ramadan ini adalah bulan yang memicu kita untuk selalu ingin bersedekah, berinfak, atau yang mampu adalah berzakat. Ini mohon maaf dari panitia memberikan saya tentang tafsir ayat-ayat zakat. Yaitu kayaknya saya seorang mufassir. Jadi kita sama-sama masih mempelajari tentang ayat-ayat Al-Quran, terutama sekali yang berkaitan dengan masalah zakat. Namun karena prinsip kita di sini adalah kita sama-sama belajar, bukan saya orang yang pantas untuk memberikan pelajaran, tapi hanya sekedar diberikan kesempatan untuk duduk di depan oleh panitia. Kemudian semua yang hadir ini adalah tidak ada bedanya dengan saya, karena kita semua adalah menjadi ahlul Quran, umat Muhammad SAW. Namun walaupun demikian, dalam kesamaan itu Allah menjadikan ada sedikit-sedikit perbedaan dari segi kualitas dan kapasitas yang diamanahkan oleh Allah kepada kita semua. Di dalam Al-Quran ada sebanyak 115 ayat. 115 ayat yang berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah. Lalu ada 82 ayat yang salat bersama zakat digandengkan. 82 ayat itu yang bergandengan, salat dengan zakat. Tentu tidak akan bisa sampaikan semuanya dalam kesempatan ini ya. Kita ambil beberapa ayat saja sebagai contoh. Ada yang bentuknya dalam bentuk khabariyah, ada yang bentuknya insya. Baik yang khabariyah itu ada yang bentuknya fi'il mudhari', ada yang bentuknya fi'il madhi. Sedangkan yang insya secara langsung berbentuk fi'il amr. Namun karena pada prinsipnya Al-Quran itu
khabariyah lafzan insya'iyah makna. Dia tampil sebagai kalimat berita, tetapi sesungguhnya dia mengandung suatu insya dalam bentuk talab, tuntutan. Apakah dia itu perintah, apakah itu doa, apakah itu dia larangan, apakah itu iltimas namanya. Maka kita ambil ayat dalam surat Al-Baqarah 45, ini dalam bentuk perintah. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah oleh sekalian kamu akan sholat, wa atuz zakata, dan antarkan zakat, antar zakatmu, warka'u ma'ar raki'in, lalu rukunlah kalian bersama orang-orang yang rukun. Ini Al-Baqarah ayat 42, berbentuk perintah. Kemudian juga Al-Baqarah ayat 83, wa aqimus sholata wa atuz zakata. Dirikan sekalian kamu akan sholat, lalu antarkan zakat, antar oleh sekalian kamu akan zakat. Summa tawallaitum illa qalila. Kemudian kalian berpaling kecuali sedikit saja minkum daripada kalian. Wa antum mu'ridun. Padahal kalian senantiasa berpaling, menentang ayat-ayat Al-Quran, menentang perintah Allah. Kemudian Al-Baqarah ayat 218, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, wa aqamus shalat, dan mereka mendirikan salat, wa atuz zakat, dan mereka mengantarkan zakat-zakat mereka, lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka, wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak ada juga rasa duka cita. Sedangkan dalam surat At-Taubah ayat 11, Allah mengatakan, fa in tabu wa aqamus shalat, maka jika mereka pada bertobat dan mereka lalu menegakkan salat, wa atuz zakat, dan mereka mengantarkan zakat-zakatnya kepada para mustahik, fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara-saudara kalian dalam agama. Wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun, dan kami perjelas ayat-ayat liqaumin ya'lamun, bagi orang-orang yang mengetahui. Kemudian begitu juga surat At-Taubah, ini tadi mundur ayat 5, fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata, maka jika mereka pada bertobat dan mereka menegakkan salat dan mereka juga membayar zakat, fa khallu sabilahum, maka lepaskan perjalanan mereka. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah termasuk contoh daripada ayat-ayat perintah sholat bergandengan dengan zakat. Sedangkan perintah yang langsung dengan mengungkap satu zakat saja di sini adalah surat At-Taubah ayat 103. Allah mengatakan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, ambillah olehmu dari harta mereka shadaqatan, akan sedekah, tutahhiruhum, yang akan dapat mensucikan mereka, watuzakkim, dan bersihkan mereka dia dengannya, wasalli alaihim, lalu doakan mereka, inna salataka sakanun lahum, sungguhnya doa kamu itu akan membuat ketenangan bagi mereka.
Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas karunia-Nya dan maha luas juga ilmu-Nya. Dan ayat 60 daripada surat At-Taubah juga Allah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara. Hanya saja sedekah itu adalah bagi orang-orang fakir, buat orang-orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin, wal amilin, dan orang-orang yang bekerja alaiha atas zakat itu, wal mu'allafati qulubuhum, wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang dijinakkan hati mereka, wa firiqah, dan pada budak-budak yang akan dimerdekakan, wa fi sabilillah, dan di dalam perjuangan membela agama Allah, wa ibnis sabil, dan orang-orang musafir yang putus perjalanannya, fardhatan minallah, suatu ketentuan yang datang dari Allah. Wallahu alimun hakim. Allah Maha tahu dan Maha bijaksana. Para sholihin rahimakumullah, ini contoh daripada ayat-ayat Al-Quran yang mengungkap tentang masalah zakat. Ada yang diungkap dengan kata-kata sadaqah, ada yang diungkap langsung dengan kata-kata zakat, ada yang diungkap dengan kata-kata infak. Di dalam surat Al-Mu'minun sendiri Allah juga disitu menyebut dengan kata-kata zakat. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum lizakat, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang daripada kata sia-sia, kata-kata sia-sia atau apapun sia-sia, muridun mereka berpaling. Walladzina hum lizakati fa'ilun, dan bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat daripada harta mereka. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang memelihara akan kelamin mereka, paras mereka, illa ala azwajihim, kecuali atas istri-istri mereka, pasangan-pasangan mereka, au ma malakat aymanuhum, atau terhadap budak-budak perempuan yang mereka miliki. Faman ittaba wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun, siapa saja yang mencari kepuasan di belakang itu, berarti mereka orang yang melampaui batas. Walladzina hum 'ala salatihim yahafizun, dan orang-orang yang memelihara akan salatnya. Walladzina hum li amanatihim ra'un, dan orang-orang yang memelihara amanat dan yang menyempurnakan janji. Kemudian orang-orang yang selalu memelihara kesempurnaan salatnya. Ulaika humul warithun, mereka adalah para pewaris. Alladzina yarisuna al-firdaus, yaitu orang-orang yang mewarisi akan jannatul firdaus. Hum fiha khalidun, dan mereka akan bakal di dalam surga firdaus. Para sa'imin rahimakumullah, jadi kalau kita berbicara tentang masalah zakat yang digandeng dengan sholat, kalau boleh kita bilang, nilai sholat yang diburu oleh umat Islam adalah untuk meningkatkan kecerdasan spiritual kita. Kecerdasan spiritual. Sedangkan kewajiban zakat adalah untuk meningkatkan kepekaan sosial. Digandeng dia adalah puasa. Puasa yang membingkai. Karena apa? Kecerdasan spiritual kita itu akan terpicu dengan nilai Islam yang kita aplikasikan dalam bentuk sholat. Karena dengan sholat ini
kita mengadakan komunikasi vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mewujudkan sukses dan tidaknya dialog vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala akan kelihatan dia dari sini sampai sejauh mana kita mengeluarkan zakat harta kita. Kita menginfakkan sebagian daripada harta yang diamanahkan oleh Allah kepada kita, atau kita bersedekah sehingga hablum minallah terjadi dua, hablum minan nas pun terjaga. Itu sebabnya maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hamba-hambanya, termasuk kita umat Muhammad SAW ini, sebelum diwajibkan mengeluarkan zakat, maka turun kewajiban melaksanakan puasa, karena ini masing-masing turun pada bulan Syawal. Kenapa? Karena dengan adanya didikan puasa ini, kita akan terpanggil atau terdorong untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang secara kebetulan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka hidup di bawah garis kemiskinan, yang kemungkinan besar kalau tidak ada uluran tangan daripada sesama, mereka akan bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Maka untuk mengantisipasi hal inilah Allah mewajibkan kepada semua hambanya yang memiliki harta cukup dalam arti nisab, untuk menunaikan zakatnya. Kemudian para mustahiqin yang termasuk dalam kategori 8 asnaf yang terdapat di dalam ayat 60 daripada surat At-Taubah tersebut, boleh menerima langsung daripada muzaki atau menerima daripada lembaga-lembaga zakat yang sudah ada. Kalau sekarang kita ini adalah lembaga zakat yang namanya Basnas, yang dibentuk oleh pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Kemudian ada juga LAS yang dilaksanakan oleh masyarakat. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka mengamalkan wal amilina 'alaiha. Kata-kata amilina 'alaiha ini adalah merupakan salah satu bentuk daripada kalam khabari, jumlah khabariyah yang memiliki makna insya. Dengan kata-kata wal amilina 'alaiha itu, sesungguhnya umat Islam disuruh untuk melembagakan zakat agar bisa disisir para mustahik itu sampai kepada yang berada di pelosok-pelosok desa, bahkan di dusun-dusun terpencil. Karena mohon maaf, sementara ini ketika zakat belum dilembagakan oleh pemerintah, betapa banyak para muzaki memberikan zakatnya sekitar keluarga. Walaupun memang yang namanya infak dan sedekah itu adalah keluarga diutamakan, tetapi saudara-saudara kita yang tidak mempunyai keluarga kaya kadang-kadang hanya jadi penonton saja, tidak mendapatkan bagian daripada apa yang sesungguhnya mereka dapatkan daripada para muzaki. Karena apa? Karena zakat sudah dihabiskan oleh keluarga-keluarga daripada para muzaki itu sendiri. Maka dengan adanya lembaga-lembaga zakat, termasuk Basnas, LAS, kemudian ada namanya Baitul Zakat, ada namanya Rumah Yatim, itu alhamdulillah, maka
keluarga kita, saudara-saudara kita yang kebetulan tidak memiliki keluarga kaya raya sudah dapat menikmati zakat, baik sebagai mustahik konsumtif ataupun mustahik produktif, mustahik yang sifatnya tanggap bencana, yang sakit, yang cerdas, dan lain sebagainya. Ini adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur agar zakat itu tidak hanya menjadi konsumsi, tetapi adalah juga untuk mendorong kebutuhan-kebutuhan umat Islam selain daripada kebutuhan makan dan minum. Itu sebabnya maka wal 'amilina 'alaiha ini adalah sesuatu yang penting. Ini pula lah yang memotivasi pemerintah kita untuk mengadakan yang namanya Basnas, Las, Rumah Zakat, Baitul Mal, kemudian Baitul Tamkin, banyak sekali lembaga-lembaga yang mengelola zakat, infak, dan sedekah. Bahkan di masjid-masjid juga terdapat, kalau dulu bazis, sekarang kadang-kadang zis. Ini adalah dalam rangka hal itu untuk melembagakan zakat, infak, dan sedekah agar bisa sampai kepada mustahik. Sehingga dengan demikian kita bisa berharap kemiskinan ekstrim yang dialami oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat bisa kita entaskan sedikit demi sedikit melalui zakat, infak, dan sedekah ini. Maka kepada kita yang hadir pada kesempatan ini, paling tidak bisa menceritakan apa yang Bapak Ibu dengarkan pada kesempatan ini kepada keluarga kita, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Kalau zakat fitrah menurut para ulama hanya satu yang dikatakan konkret untuk mengungkap tentang zakat fitrah, yaitu yang terdapat pada surat Al-A'la. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih wa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fardha, sampai kepada akhir. Itu ini mohon maaf sambungannya kepada surat kedua. Kemudian ini waktunya sangat terbatas, hadirin yang kami hormati. Namun mudah-mudahan dengan apa yang diuraikan dalam waktu yang sangat singkat ini, paling tidak kita mempunyai tambahan gambaran daripada apa yang sudah kita ketahui tentang zakat, infak, dan sedekah. Sehingga dengan demikian kita termotivasi untuk paling tidak berinfak dengan apa yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu pula yang diharapkan oleh panitia. Tidak hanya pengajian ini sekedar rutinitas yang dilaksanakan setiap bulan Ramadan, tetapi adalah bagaimana apa yang diharapkan ini supaya menjadi kenyataan dilakukan oleh kita umat Islam sebagai masyarakat yang terbanyak jumlah kuantitasnya di Nusa Tenggara Barat. Sehingga dengan demikian, kalau semua masyarakat yang wajib zakat di Nusa Tenggara Barat ini mengeluarkan zakatnya, yang potensi zakat Nusa Tenggara Barat ini sampai hari ini lebih 2 triliun 17 miliar. 2 triliun 17 miliar. Zakat fitrah saja melebihi sekitar 117 miliar kalau diuangkan. Zakat fitrah saja itu. Kalau yang 2 triliun sekian itu bisa terhimpun oleh lembaga-lembaga zakat lalu disalurkan dengan cara baik, maka insya Allah tidak terlalu banyak saudara-saudara kita yang masih mengadu nasib di luar negeri untuk mencari rezeki sampai meninggalkan anak istri, meninggalkan anak dan suami, yang kadang-kadang menimbulkan masalah baru.
Sehingga kalau zakat ini efektif dilaksanakan, dikumpulkan dan disalurkan, maka insya Allah keluarga kita tidak akan terlalu banyak meninggalkan daerah, sekedar untuk mencari bagaimana cara menghidupi keluarga, biaya pendidikan dan lain sebagainya. Jadi waktunya sudah cukup, kita serahkan kembali kepada moderator. Bagaimana moderator kita, silakan.